Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Indonesia dan Cina tampaknya memang baru berlangsung sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, berita yang tertua yang diketahui adalah pada tahun 1414 Masehi, Wahyan, seorang pengelana dari Cina, melakukan pelayaran selama 92 hari dari Sri Lanka menuju Kanton. Tetapi kapal yang ditumpangi oleh Wahyan ini diserang angin ribut dan badai sehingga ia terdampar di Jawadwi, ya maksudnya Jawadio, ya seperti yang merupakan bacaan dari bahasa Prakerta yang kemudian dalam berita Cina disebut Ye Podi. Nah, kemudian menurut catatan sejarah lama dinasti Sung, jadi dinasti Sung ini di Cina berkuasa pada tahun 420 sampai 478. Jadi dinasti Sung lama. Jadi berkuasa sekitar 58 tahun. Nah, pada masa ini khususnya yaitu tahun 430, di sana tercatat adanya utusan dari Holotan yang beribu kota di Sepo. Jadi ada penyebutan nama kerajaan Holotan yang berada di Sepo, ya maksudnya di Jawa. Nah, Holotan ini mengirimkan utusan ke negeri Cina, jadi 430, kemudian 433, 434, 436, 437, dan 452. Jadi mengirimkan hubungan utusannya, jadi mempunyai hubungan diplomatik. Jadi negara-negara yang disebut mengirimkan utusannya itu adalah negeri-negeri yang merdeka, atau katakanlah negeri-negeri yang berdaulat. Jadi dalam sejarah, negeri-negeri yang tidak berdaulat tidak mungkin melakukan hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Cina. Tetapi kita bisa melihat juga bahwa di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, banyak kerajaan-kerajaan merdeka yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Cina. Nah, pada 430, utusan dari Holotan ini membawa beberapa kapal dagang. Nah, sehingga pada abad ke-5 itulah telah ada pelaut-pelaut Jawa Barat yang sanggup berlayar ke tempat yang terlalu jauh letaknya. Jadi Holotan kemungkinan adalah suatu kerajaan di Jawa Barat, yaitu sebelum munculnya Tarumanegara. Jadi Holotan menurut Slamet Mulyana adalah bacaan Aruteun. Aruteun itu sungai yang itu Sungai Ci Aruteun. Jadi nama Aruteun ini diambil dari nama sungai, sama dengan nama Taruma diambil dari Sungai Citarum. Nah, pada tahun 430 itu Holotan rupanya minta perlindungan kepada kaisar, ya, bahwa negerinya itu mendapat ancaman dari negara tetangganya. Jadi sejarah lama dinasti Sung
memberitakan bahwa utusan yang datang ke negeri Cina pada tahun 430 itu meminta perlindungan Kaisar Cina dari ancaman negara tetangga. Nah, kemudian raja dari Kekaisaran Sung lama kemudian mengirimkan surat atau menerima surat dari Raja Holotan. Nah, suratnya itu kemudian didokumentasikan pada Kekaisaran Cina. Nah, berkat jasa sejarawan Inggris, kita bisa membaca isi surat itu. Jadi isi surat mengatakan, pada zaman dahulu negara kami mempunyai banyak penduduk. Negara kami tidak pernah diganggu oleh negara-negara lain, tetapi keadaan itu telah berubah dan kami sekarang menjadi lemah. Negara-negara kami tetangga telah berebut untuk menyerang kami. Oleh karena itu, kami mohon perlindungan Paduka dari jauh. Kami berharap Paduka yang mulia jangan mengadakan pembatasan dagang yang mempunyai pengaruh kepada pedagang-pedagang dari negeri kami. Jika Paduka yang mulia suka melimpahkan belas kasihan kepada kami, kami mohon Paduka yang mulia memperingatkan negara-negara tetangga kami untuk tidak memperdayakan kami. Dengan demikian akan tersebut luas di mana-mana bahwa Paduka yang mulia adalah benar pelindung bagi orang-orang yang lemah. Itulah sebabnya kami mengirimkan utusan yang kami percayai sepenuhnya. Mohon diberitahukan kepada para pegawai di kanton untuk mengirimkan kembali kapal kami. Jangan sampai dibajak atau diperlakukan kurang senonoh. Kami berjanji akan mengirimkan utusan setiap tahun. Itu adalah surat dari Raja Holotan kepada Kaisar Cina meminta perlindungan karena kerajaannya sudah mendapat ancaman-ancaman dari negara-negara tetangganya. Nah, kemudian kerajaan Holotan ini juga diberitakan oleh sejarah dari dinasti Sui. Jadi Sung lama telah berlalu, kemudian memasuki sejarah dinasti Sui. Nah, di dalam catatan Kekaisaran Sui, di sini dikatakan bahwa Holotan ini terletak di sebelah selatan Cihtu. Nah, Cihtu dikenal oleh orang-orang Cina pada abad ke-5 dan ke-6. Nah, Cihtu ini berarti tanah merah, atau dalam bahasa Sanskerta adalah Rakta Martika. Nah, kemudian berita berikutnya adalah pada tahun 435, yaitu ada utusan dari Jawada. Nah, ini juga berlangsung pada masa sejarah lama dinasti Sung. Ya, jadi ini sejaman dengan Holing, dengan Holotan tadi. Jadi kalau Holotan ini kemungkinan di mana, di Jawa Barat, ya ini Jawada ini Jawa yang mungkin berada di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Jadi sejarah lama dinasti Sung mengatakan bahwa Raja Padadu Alamau dari Jawada telah mengirimkan utusan ke negeri Cina pada tahun 435 dengan membawa surat dan upeti. Jadi Jawada ini diduga merupakan toponim Jawa Dwipa. Ya.
Jadi sama dengan ucapan Sanskerta. Nah, kemudian pada tahun 528 ya, ada utusan dari kerajaan Ptolemo. Jadi Ptolemo yang kemudian ditransliterasikan dengan Taruma, ini adalah kerajaan yang muncul setelah jatuhnya Holotan. Jadi dugaannya Ptolemo inilah yang kerajaan yang mengancam Holotan pada tahun 430. Tapi rupa-rupanya Ptolemo baru muncul ke panggung sejarah, artinya menjadi negara yang berdaulat dan merdeka pada tahun 528. Nah, sehingga pada tahun itu Ptolemo mengirimkan utusan ke negeri Cina. Dan ini adalah utusan yang pertama. Nah, kemudian disusul dengan utusan yang kedua, yaitu tahun 535. Kemudian yang ketiga 666, dan yang terakhir 669. Jadi Ptolemo menurut catatan Kekaisaran Cina telah mengirimkan utusannya 4 kali. Nah, kemudian ada lagi cerita sejarah, yaitu sejarah baru dari dinasti Tang. Itu tahun 645. Sejarah baru dinasti Tang mengatakan bahwa kerajaan Melayu telah sekali mengirimkan utusannya ke negeri Cina pada tahun 644 atau 645. Nah, diduga nasib kerajaan Melayu telah menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya atau Silifosi. Jadi ini berasal dari sejarah baru dinasti Tang. Nah, Melayu ini berasal, berita yang berkaitan dengan Melayu ini memang sangat terkenal oleh pemberitaan Itsing. Jadi Itsing yang pernah berlayar ke Sriwijaya, ke Melayu, kemudian ke India, dia selalu mengatakan bahwa setiap kali menyebut Melayu selalu ditambahi dengan keterangan kerajaan Melayu sekarang adalah bagian dari kerajaan Sriwijaya. Jadi tadinya Melayu ini merupakan kerajaan yang merdeka, tapi kemudian setelah itu ditaklukkan oleh Silifosi. Nah, penguasaan Sriwijaya atas Melayu ini diduga berlangsung dari tahun 671 ketika Itsing meninggalkan Sriwijaya hingga 688 atau 689. Ketika dia datang lagi ke Sriwijaya, maka Melayu itu telah menjadi bagian dari Sriwijaya. Moloyu menjadi bagian dari Silifosi. Nah, Itsing mengatakan bahwa perjalanannya dari Sriwijaya ke Nalanda yang singgah di Melayu itu dikatakan bahwa jarak pelayarannya dari Sriwijaya ke Melayu itu ditempuh selama 15 hari. Nah, jadi Melayu kelihatannya pada antara tahun 671 sampai tahun 689 telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Nah, keterangan Itsing ini sejalan dengan keterangan Wu Hing. Jadi pelayaran Wu Hing yang berangkat dari Cina ke India, yang juga singgah di Sriwijaya dan kemudian meneruskan ke Melayu selama 15 hari dan berlayar lagi 15 hari ke Kedah. Nah, jadi
pelayar-pelayar Cina itu kalau melakukan perjalanan selalu menghitung berapa hari jarak tempuhnya. Nah, kemudian I Ching menyebut negara-negara yang terletak di lautan selatan. Ya, jadi ini suatu hal yang menarik karena I Ching itu seperti sedang mengabsen ya negeri-negeri yang berjajar dari barat ke timur, ya, terutama yang penduduknya pada waktu itu sudah beragama Buddha Hinayana. Itu kalau dari barat, itu dimulai dari Polusi, kemudian Melayu, dan selalu disebut Melayu sekarang bagian Sriwijaya, kemudian Silifose, Mohosin, Holing, Tantan, Penpen, Poli, Cuehlun, Fosih Polo, Osan, dan Mochiaman. Jadi itu negeri-negeri yang disebut dari arah barat menuju ke timur. Nah, negeri-negeri itu disebut negeri lautan selatan, atau dalam bahasa Cinanya itu adalah bahasa bangsa Nanyang. Nan selatan, yang lautan. Jadi lautan, negeri lautan selatan. Maksudnya adalah Indonesia. Kemudian sejarah lama dari dinasti Tang yang disebut dengan Ciu Tangsu. Nah, Ciu Tangsu menyatakan bahwa Holing ini terletak di lautan selatan atau di Nanyang. Di sebelah barat berbatasan dengan Topoteng, di sebelah timur dengan Dua Patan atau Poli, di sebelah utara dengan Chenla, Kamboja, dan di sebelah selatan adalah dengan laut. Jadi berita Cina dari dinasti Tang lama itu menyatakan posisi Holing. Nah, kemudian juga Ciu Tangsu mengatakan bahwa kota Holing itu dilingkari dengan cerocok. Di dalamnya ada perumahan besar bertingkat yang beratapkan kulit daun lontar sebagai tempat kediaman raja yang bertahta di suatu panggung berbahan gading. Nah, penghuninya tidak makan dengan sendok atau sumpit, tetapi dengan tangan saja. Jadi mereka telah mengenal huruf dan sedikit astronomi. Mereka membuat anggur dari bunga pohon eno. Jadi air badek. Nah, kemudian di negeri Cina terjadi perubahan politik, yaitu munculnya sejarah baru dinasti Tang yang disebut Jin Tangsu. Jadi kalau tadi sejarah lama itu Ciu Tangsu, yang baru adalah Jin Tangsu. Nah, beritanya ini agak mirip dengan berita Ciu Tangsu. Jadi Jin Tangsu mengatakan bahwa Holing juga disebut Sepo, ya, terletak di lautan selatan Nanyang. Di sebelah timur terletak Poli, dan di sebelah baratnya terletak Topoteng. Di sebelah selatan adalah lautan, sedang di sebelah utara Chenla. Dikatakan bahwa pagar kota dibuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di sebuah bangunan besar bertingkat, beratapkan daun palem, dan ia duduk di atas bangku yang terbuat dari gading. Dipakai juga tikar yang terbuat dari kulit bambu. Kalau makan, mereka tidak memakai sendok atau sumpit, tetapi dengan tangan saja.
dan tampaknya penduduknya sudah mengenal tulisan dan sedikit astronomi. Nah, kemudian sejarah baru dinasti Tang juga atau Xin Tangsu mengatakan bahwa Huling ini menghasilkan kulit penyu, kemudian emas dan perak, jula badak dan gading. Kerajaan ini amat makmur. Ada sebuah gua yang selalu mengeluarkan air garam. Kemudian penduduknya membuat minuman keras dari bunga kelapa atau bunga aren. Bunga pohon ini panjangnya dapat mencapai 3 kaki dan besarnya sama dengan tangan orang. Bunga ini dipotong, kemudian airnya ditampung, dijadikan minuman keras. Rasanya amat manis, tetapi orang cepat sekali mabuk dibuatnya. Nah, kemudian si Tangsu menambahkan pemberitaannya bahwa di Huling itu ditemukan banyak wanita yang berbisa. Apabila orang melakukan hubungan kelamin dengan wanita-wanita itu, maka ia akan luka-luka, bernanah, dan akan mati. Tetapi mayatnya tidak membusuk. Jadi rupa-rupanya di Huling zaman dulu sudah ada penyakit yang sangat mengerikan, yaitu wanita-wanita yang berbisa. Nah, kemudian Xin Tangsu juga memberikan pemberitaannya bahwa di daerah pegunungan ada sebuah daerah yang bernama Langpia. Jadi di daerah dataran tinggi itu ya. Raja sering pergi ke sana untuk menikmati pemandangan ke laut. Apabila pada pertengahan musim panas, orang mendirikan jenomon atau tombak ya, setinggi 8 kaki, maka bayangannya akan jatuh ke sebelah selatannya dan panjangnya 2 kaki 4 inci. Jadi orang Cina rupa-rupanya menancapkan tombak dan kemudian berdasarkan bayangan dari matahari, maka bayangannya ada di selatan. Nah, berarti tempat itu memang berada di kawasan Khatulistiwa. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.